siswi dimanapun berada, salam bertemu dan jumpa lagi dengan tutorial teknik pemesinan. Pada kesempatan kita mempelajari tentang bubut konvensional, terutama kita mengenal bagian-bagian terpenting dari mesin bubut. Nah, mesin bubut ini bagian-bagian terpenting ada 6. Yang pertama, inilah yang disebut kepala tetap. Yang kedua yaitu support. Support. Inilah yang namanya support. Bisa juga disebut eretan induk. Kenapa disebut eretan induk? Karena di sini terdiri dari beberapa bagian yang menyatu. Yang ketiga, kepala lepas. Nah, inilah yang namanya kepala lepas atau disebut juga tailstock. Yang keempat yaitu bed mesin. Nah, ini bed mesin atau disebut juga alas. Yang keempat ini ada yang disebut sumbu transportir. Yang keenam ini adalah sumbu pembawa. Hari ini dari 6 bagian kita ambil satu bagian. Kita akan jelaskan dan kita akan bahas dari satu bagian. Oke, baik, kita jelaskan tentang support. Support di sini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ini adalah handle untuk mengunci tool post. Ini yang disebut tool post. Ya, tool post ini adalah bagian yang digunakan untuk menjepit toolnya atau pisaunya. Ya. Yang kedua yaitu eretan atas. Ini eretan atas. Ya. Ini nama bagian eretan atas dari bagian support. Ya. Kemudian eretan lintang. Eretan lintang ada bagian yang kita sebut eretan induk. Inilah eretan induk. Ya. Kemudian setelah eretan induk ada bagian-bagian yang kita sebut handle. Nah, ini handle. Yang pertama ini adalah handle untuk menggerakkan support pada saat kita membuat. Yang kedua adalah handle yang kita gunakan untuk menggerakkan eretan lintang secara otomatis pada saat kita meratakan atau membubut rata benda. Yang ketiga adalah handle untuk menggerakkan eretan induk atau support secara otomatis pada saat kita membubut lurus. Inilah bagian-bagian dari kita selesai mengenalkan atau membahas tentang bagian-bagian support. Kita pindah ke bagian kepala tetap. Inilah ke bagian kepala tetap. Kepala tetap ini adalah tempat kedudukannya dari sumbu utama. Nah, inilah sumbu utamanya. Di dalam sumbu utama ini ada diletakkan alat penjepit yang sering kita sebut cekam atau cap. Nah, cekam ini ada yang bentuknya cekam 3. Jadi kalau kita putar, 3 rahangnya bergerak secara bersamaan, secara otomatis. Yang fungsinya cekam ini hanya untuk menjepit benda-benda yang bulat, silindris, serta persegi yang bisa atau mampu dibagi 3. Yang kedua, ada cekam atau cekam 4. Rahangnya ada 4. Ya, sebentar Bapak ambilkan cekam 4-nya. Cekam 4-nya. Ini cekam 4. Artinya cekam 4 ini tidak otomatis. Jadi kalau kita buka satu rahang, dia yang bergerak hanya 1. Fungsi dari cekam 4 ini untuk menjepit benda yang tidak beraturan atau persegi yang tidak mampu tadi dijepit oleh cekam 3. Jadi kalau ada benda yang bentuknya persegi yang tidak mampu dijepit dengan cekam 3, maka kita harus ganti cekam 3-nya dengan cekam 4. Kepala tetap dan bagiannya ya, Bapak pindah ke bagian yang ke tailstock atau kepala lepas.
Nah, kepala lepas ini dia terdiri dari dua bagian bawah dan bagian atas. Fungsi dari kepala lepas ini yang pertama untuk menyangga benda jika benda yang akan kita bubut itu panjang. Yang kedua, fungsinya untuk pembubutan tirus. Yang ketiga, tailstock atau kepala lepas ini untuk mengukur ketinggian pahat yang akan kita pasang yang dengan alat bantu yang kita sebut senter putar. Kita masukkan ke sini. Jadi pada saat kita memasang pahat nanti, maka untuk ketinggian pahat itu pas atau tidak, maka kita ukur dengan kepala lepas dengan alat bantu senter putar.